Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak terasa kita sampai di penghujung bulan Ramadan dan malam ini merupakan malam ke-27 bulan Ramadan. Dan malam ke-27 sebagian ulama menetapkan kalau dia malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang dia menjelaskan kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beribadah, yaitu di malam ke-27. Dan Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Qiyam Ramadan, beliau menguatkan pendapat kalau malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-27. Walaupun sebagian ulama menjelaskan kalau malam Lailatul Qadar berpindah-pindah pada tiap tahunnya. Cuman alangkah lebih baiknya di malam ini kita memperbanyak baca Al-Quran, sedekah, kemudian memperbanyak salat khususnya tarawih dan juga qiyam Ramadan, dan juga memperbanyak doa malam Lailatul Qadar yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena satu malam kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seumur hidup kita. Belum tentu usia kita sampai kepada 1000 bulan, yaitu 80 sekian tahun. Kalau seandainya kita mendapatkan satu malam, maka lebih baik daripada seluruh usia kita. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan malam ini akan merubah hidupnya menjadi jauh lebih baik. Walaupun katakanlah dia masih bermaksiat sebelum malam 27, jangan putus asa. Terus dia mengharap sama Allah kebaikan, dan terus berharap kepada Allah ampunan, dan terus berharap kepada Allah maaf, dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rahmat Allah sangat luas. Dan Allah yang memerintahkan kita semua untuk senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun kita sudah berlumuran dosa dan maksiat. Pada kesempatan malam ini, dan bisa jadi kemungkinan ini malam kajian terakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita akan membahas wasiat salaf, wasiat dari kaum salaf yang bisa membuat seseorang istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang, Masya Allah, dia semangat di bulan Ramadan, namun selepas dari bulan Ramadan dia kembali melemah. Mungkin di bulan Ramadan semangat karena setannya dibelenggu. Nanti malam pertama di bulan Syawal tuh setan udah dibuka lagi. Ya akhirnya digoda lagi manusia. Ya akhirnya membuat kita terlalaikan. Cuma di sini ada wasiat salaf sangat bagus. Ya, yang membuat kita bisa terus berbuat kebaikan. Dan wasiat ini terus diulang-ulang sama para ulama. Bahkan wasiat ini inti semua kebaikan. Wasiat ini disebutkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, disebutkan Imam Az-Zahabi, disebutkan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dahulu
kaum salaf, mereka berwasiat satu dengan yang lainnya, bahkan menulis surat satu dengan yang lainnya, mewasiatkan 3 hal. Mewasiatkan 3 hal. Bahasa Arabnya, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Man aslaha ma bainahu wa bainan nas, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Man aslaha amra akhiratihi, aslahallah amra dunia. Antum ingat-ingat 3 hal ini dan diupayakan jadi prinsip hidup. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki zahirnya atau lahiriahnya. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, niscaya Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Ya, kita bahas setiap poin dari wasiat ini secara umum. Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Sarirah ya ikhwah, itu yang tersembunyi di dalam hati. Makanya apa yang tersembunyi di dalam hati akan terungkap pada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Pada hari itu akan diperlihatkan dan diuji apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya. Dan manusia secara umum dia selalu memperhatikan lahiriah, apa yang nampak dan kelihatan oleh manusia. Tapi dia lupa untuk memperbaiki hati. Padahal subhanallah, yang dilihat oleh Allah bukan zahir, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Maka disebutkan di dalam hadis, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak pernah melihat rupa kalian dan harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amalan kalian. Dan juga hati kalau benar, semua urusan benar. Tapi kalau hati ini buruk, semuanya buruk. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semuanya baik. Kalau dia buruk, maka semuanya buruk. Apa segumpal daging ini? Al-qalb, hati. Maka di sini menunjukkan kalau hati perkaranya sangat penting. Makanya Allah berfirman, kalau nanti pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat kecuali orang membawa hati yang baik. Yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat anak dan juga harta kecuali yang berjumpa kepada Allah dengan hati yang salim. Nah, maka ini anjuran untuk menjaga hati. Menjaga hati dengan berbagai macam tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengikuti sunnah Nabi SAW, senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis yang melembutkan hati, duduk dengan orang-orang saleh, dan berdoa kepada Allah agar dikasih hati yang baik. Nabi SAW bersabda, kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Setiap orang yang hatinya baik, mesti lisannya baik. Para sahabat bertanya, kita sudah tahu ya Rasulullah saduqul lisan, orang yang hatinya baik. Siapa mahmumul qalb? Siapa orang yang hatinya baik? Siapa itu mahmumul qalb? Kata dia, mahmumul qalb, kata Nabi SAW, itu hati yang tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, dan tidak ada hasad. Makanya manusia bertingkat-tingkat dalam memiliki hati yang baik. Dan yang paling terbaik di antara manusia, dia memiliki namanya salamatus sadar, hati yang selamat. Dia tidak ada kebencian, tidak ada ambisi dunia yang besar. Hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, target akhirat, ridha dengan semua pemberian Allah, merasa puas dengan rezeki Allah Azza wa Jal, sabar dengan takdir Allah. Nah, kalau hatinya seperti itu hati yang terbaik. Makanya ini penting seseorang memiliki hati yang baik. Makanya terus berdoa agar Allah mengkaruniai kepada kita hati yang baik.
Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hati yang selamat dan lisan yang baik. Makanya disebutkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat masuk masjid, masih ada tetesan-tetesan air wudhu berjatuhan dan dia membawa sendal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah si fulan. Besok orang itu datang dikatakan hal yang sama. Siapa di antara kalian yang pengen lihat penghuni surga, maka lihatlah kepada si fulan. Padahal si fulan tidak memiliki amalan yang agung. Dan bukan dari sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya. Maka Abdullah ibn Amr, beliau ingin tahu apa yang dimiliki sama laki-laki tersebut hingga dia dikatakan oleh Nabi SAW penghuni surga. Maka dia minta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Dan dia melihat tidak ada yang istimewa dari puasanya, sholatnya, dan yang lainnya. Sampai ketika di akhir dia menginap, dia mengatakan pada dasarnya aku tidak ingin menginap di rumah engkau. Cuman karena Nabi SAW mengatakan kepada kamu kalau kamu penghuni surga, ya, dan aku tidak melihat ada yang istimewa dari amalan kamu. Kata laki-laki tersebut, amalan aku sebagaimana yang kamu lihat, biasa-biasa aja maksudnya. Tapi aku setiap hendak kembali, aku setiap hendak tidur di atas kasurku, aku memaafkan semua orang yang berbuat zalim kepadaku. Dimaafin sama dia. Artinya semua orang yang berbuat zalim, berbuat salah, yang membencinya dimaafin sama dia sebelum dia tidur. Sampai kata Abdullah bin Amr, hadzal ladzi la nutiquhu. Ini yang kita tidak bisa. Maksudnya orang bertingkat-tingkat. Ada orang yang selalu menaruh dendam di dalam hati. Ada orang yang bisa melepasnya. Dan ini semuanya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama mengamalkan hadis ini, dia setiap berbaring di atas tempat tidurnya sebelum dia tidur, dia maafkan semua orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Dan ini amalan yang agung. Maka kalau orang hatinya baik, lahiriahnya baik. Mukanya enak dipandang, senyumannya baik, ngomongannya baik, gerakannya baik, semuanya baik, akhlaknya baik. Kenapa? Karena bersumber dari hati yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau hati ini buruk, maka lahiriahnya juga buruk. Makanya kalau antum lihat ada orang selalu berbuat zalim, berkata kasar, ya, memaki-maki, dan seterusnya, itu menunjukkan kalau hati dia dalam keadaan buruk. Makanya lisan ini cerminan apa? Hati. Kalau hati baik terlihat dari lisannya. Kalau hati buruk terlihat dari lisannya. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki urusan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Kita selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Partner kerja, bisnis, dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya, kita membangun hubungan yang baik tidak dengan Allah Ta'ala? Nah, ini yang penting. Ya, berapa banyak orang rumah tangganya berantakan. Selalu berantem sama istri, anak-anak durhaka, nasallallahu al-afiyah. Kemudian tidak baik dengan tetangga, selalu berantem dengan tetangga dan yang lainnya. Itu dikhawatirkan karena hubungan dia dengan Allah buruk. Maka Allah jadikan hubungan dia dengan sesama manusia buruk. Nah, sekarang kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan seluruh manusia. Dengan orang terdekat, istri, anak-anak kita, bahkan dengan orang yang jauh. Nah, maka ini anjuran kita harus tahu gimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala sampai saat ini. Ya, jangan sampai kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, tapi kita berbuat buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara kiat paling terbesar orang itu bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah, dia menjaga sholat. Karena tidak ada ibadah seseorang hamba bermunajat kepada Allah seperti sholat. Ya, sholat ini ibadah yang luar biasa.
Kalau dia melakukannya bahkan mengerjakannya dengan penuh kecintaan, itu menunjukkan hubungan dia dengan Allah sangat baik. Makanya orang ada dua. Ada yang mengerjakan sholat dengan bersungguh-sungguh. Artinya dia paksa dirinya. Ada yang mengerjakan sholat dengan penuh kecintaan. Tidak ada paksaan sama sekali. Mana yang lebih baik? Yang pertama apa kedua? Hah? Dia memaksakan dirinya atau dia memang mengerjakannya dengan penuh kecintaan? Mana yang lebih baik? Yang kedua. Ada orang kerja. Sebenarnya malas dia kerja. Aduh, pegel. Ini lagi ya, setiap hari kerja gitu. Tapi dia bersungguh-sungguh, kenapa? Karena tuntutan hidup. Yang kedua, ada orang bekerja memang dia mencintai pekerjaannya. Maka dia menjalani pekerjaannya tidak ada beban sama sekali. Gak ada beban, dia benar-benar mencintai pekerjaannya. Setiap momen dan setiap aktivitas dia jalani dengan penuh kerelaan. Nah, mesti orang yang dengan penuh kerelaan dan cinta lebih baik daripada yang memaksakan diri. Nah, orang kalau punya hubungan baik dengan Allah, nah itu akan mudah baginya mengerjakan semua perintah Allah, khususnya apa? Salat. Nanti balasannya apa? Allah akan memperbaiki urusan dia dengan sesama manusia. Semua hubungan dia dengan sesama manusia diperbaiki oleh Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan, dibuat oleh Allah semua orang senang berkhidmat untuk dirinya. Senang berkhidmat untuk dirinya. Senang menolong dia, bertemu dia, berjabat tangan dengan dia, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang di langit sudah ridho kepada dia. Ada satu hadis luar biasa. Gimana orang kalau sudah dicintai oleh Allah? Disebutkan di dalam hadis, Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah Ta'ala kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Siapa Jibril? Jibril, malaikat terbaik di langit. Malaikat terbaik di langit, Jibril alaihissalam. Dipanggil oleh Allah Jibril. Kemudian Allah berkata, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Sesungguhnya aku mencintai fulan, kamu cintailah dia. Subhanallah, lihat nama dia disebut oleh Allah di langit. Ubay bin Ka'ab, waktu Nabi SAW suruh mendengarkan baca Al-Quran. Ya, kata Nabi, sami'ni, maksudnya dengarkan aku baca Al-Quran. Kata Ubay, gimana aku mendengarkan? Sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Kata Nabi SAW, bukan aku yang menyuruh, tapi Allah Ta'ala. Kata Ubay, apakah nama aku disebut oleh Allah? Kata Nabi, ya, nama engkau disebut oleh Allah. Lihat, subhanallah. Manusia di dunia disebut namanya oleh Allah, pemilik langit dan bumi. Nah, Allah kalau sudah sangat cinta sama seorang hamba, Allah manggil Jibril. Allah berkata, Inni uhibbu fulanan, aku cinta sama si fulan. Disebut nama dia. Maka engkau Jibril cintai dia. Maka Jibril mencintai orang ini. Dan semua malaikat di langit mencintai dia. Berapa jumlah malaikat di langit? Enggak terhingga jumlahnya. Mencintai orang ini. Kemudian thumma wudi'allahul qabul fil ard. Kemudian orang ini diterima di atas muka bumi. Artinya orang semuanya suka sama dia. Senang berkhidmat, senang duduk. Ini buah cinta Allah kepada dirinya. Makanya yang kita harus perhatikan hubungan kita dengan siapa? Allah. Kalau yang dari hubungan kita dengan Allah baik, semuanya akan baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah buruk, semuanya akan buruk. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, man aslaha amra akhiratihi aslahallah amra dunia. Barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, niscaya Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Sebagian orang, subhanallah azim, dia dikasih oleh Allah urusan dunianya semuanya repot, ribet. Anak mungkin berantakan, kemudian anaknya sekolah keluar masuk, kemudian bisnis gagal terus, kemudian juga kesehatan dia terganggu, ya, dan yang lain-lain. Urusan dunianya berantakan. Itu bisa jadi sebab karena dia tidak memperbaiki urusan akhirat. Maka kata Nabi, man aslaha amra akhiratihi, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, niscaya Allah yang akan perbaiki urusan dunia dia. Makanya anak sering mengingatkan, kadang manusia itu
Nggak mesti diperbaiki ekonominya, karena dia pasti nyari duit. Tapi yang harus diperbaiki agama dia, agar dia bisa benar menjalankan hidup ini. Sering orang punya duit banyak, malah jadi banyak apa? Utang. Ya, itu sebagian yang kredit-kredit, sebabnya karena dia banyak duit, akhirnya tuntutan gaya hidup dia kredit semuanya. Mobil, motor, rumah, sampai sepatu, sampai dari topi semuanya kredit dia. Ya. Jadi banyak uang membawa banyak hutang. Mestinya yang ngutang itu memang tidak punya uang, dia ngutang. Tapi ini subhanallah punya banyak uang jadi banyak hutang. Ini menunjukkan kadang tidak semua orang yang punya banyak duit benar dunianya. Tapi yang harus dia benahi urusan akhirat dia. Gimana dia urusan akhiratnya? Gimana dia dengan prioritas yang benar terhadap akhirat? Dia baca Al-Quran apa tidak dalam satu hari? Dia zikir apa tidak? Dia menjalankan kewajiban apa tidak? Dia menjauhi maksiat apa tidak? Kemudian dia tingkatkan lagi gimana amalan-amalan sunnah dia. Dia ketika azan tinggalkan aktivitas apa tidak, ya, dan seterusnya, ya. Nah ini penting. Kemarin kita bahas Sa'id ibn al-Musayyab, salah seorang ulama tabi'in, dia mengatakan, aku 40 tahun dalam sholat tidak pernah melihat pundak orang. Apa maksudnya? Artinya dia 40 tahun tidak pernah ketinggalan tidak pernah ketinggalan shaf awal. Dia juga mengatakan, aku 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kevin, gimana hidup tuh? Dia juga mengatakan, aku 50 tahun tidak pernah muadzin azan melainkan aku sudah di masjid. Lihat subhanallah, Masjid Nabawi lagi. Barokah. Ya, dia benar-benar memperhatikan akhiratnya, maka dibenahi oleh Allah urusan dunianya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhirah ghayatahu. Barang siapa akhirat tujuan hidupnya. Artinya tujuan hidup dia akhirat. Jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Semua urusan dia akan dikumpulkan, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan dijadikan kekayaan di dalam hati. Walam ya'tihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan diberikan oleh Allah dunia dalam keadaan dia tidak mau. Dalam keadaan dia tidak menginginkannya, dikasih oleh Allah dunia. Maka 3 hal ini ikhwah, antum jadikan prioritas di dalam hidup. Karena ini wasiat salaf. Dan salaf adalah generasi terbaik dari umat ini. Mesti dia mengetahui mana yang terbaik yang dia lakukan. Yang pertama tadi apa? Memperbaiki hati. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang ketiga, memperbaiki urusan akhirat. Kalau orang fokus 3 ini dalam hidup, semuanya baik. Diri dia baik, akhlak dia baik, hubungan dia dengan sesama manusia baik, urusan dunia dia semuanya baik. Kalau dia menjaga 3 hal ini. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang baik, yang saleh. Allah membantu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Allah mengampuni dosa kita, mengampuni kelalaian kita, mengampuni maksiat kita, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat dan inabah, dan Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang dirahmati, disayangi, dan diberikan malam Lailatul Qadar, serta diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tutup, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.